10 tahun telah berlalu. Kami sudah menyaring 382 juta orang yang mirip dengan ketua Balai Su, tapi tidak ada satupun dari mereka yang dia. Bagaimana dengan yang menjual sarapan di Jingzhou? Qingluan. Namanya Chen Chuan, kecuali penampilannya yang persis seperti ketua balai. Kenyataannya, dia hanya orang idiot. Ketua Balai Su menghilang, lenyap tanpa jejak. Sampai Murong Xuan mencapai puncak, Balai Penekan Iblis terpecah, berdiri di utara dan selatan. Karena ketidakmampuannya, membiarkan 4 raja feodal agung yang tidak bisa ditekan oleh siapapun, melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Kaisar telah mengeluarkan perintah, harus segera menemukan seseorang untuk menggantikan ketua balai, untuk menekan para pahlawan, dan menenangkan 4 perbatasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Segera pergi ke Jingzhou. Ya, Liu Yuqi. Terima kasih atas kejujuranmu. Kebenarannya, aku tahu sekarang. Mengenai identitas si bodoh ini. Aku juga lelah berpura-pura. Hutang keluarga Linmu harus dibayar. kau bocah kecil. Kau pasti mati. Ya, bukankah dia bodoh? Si bodoh ini ternyata sangat pandai bertarung. Apa gunanya pandai bertarung? Dengan perintah ayah baptis, 8 Vajra dari Balai Penekan Iblis harus tunduk semua. Biarkan mereka menunggu. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lihatlah si bodoh ini. Masalah macam apa yang telah dia sebabkan. Ini akan mendorong keluarga Yi kita ke dalam lubang api. Putriku, patuhlah. Kau berlutut pada ayah baptis sekarang dan akui kesalahanmu. Semuanya masih ada waktu. Kalian berdua salah paham, bukan? Jika yang disebut ayah baptis ini sekarang berlutut kepada Yuqi, bersujud dan menjilat sepatunya, aku mungkin akan mempertimbangkan. Promi. Chen Chuan, aku memang ditakdirkan untuk mati. Jika saat itu aku keluar dari mobil untuk menghentikan Lin Fuhao, mungkin tidak akan ada hari ini. Tuan Besar Lin, aku bersedia menggunakan nyawaku ini untuk ditukar dengan Chen Chuan dan keselamatan keluarga Ye. Yuqi. Yuqi, Putriku, Yi Yuqi. Perjodohan antara kedua keluarga tidak dapat dihindari. Bahkan jika kamu mati, kamu harus tetap menikah dengan keluarga Lin kami. Nah, bukankah kamu sangat mampu dalam berkelahi? Orang-orangku ada di sini. Aku ingin melihat apa yang kamu mampu lakukan. betapa bagusnya. Kau akhirnya dewasa. Kau bisa menempuh jalanmu sendiri mulai sekarang. Sayang sekali. Aku tidak bisa mengakui dosa-dosaku kepada Nenek Chen secara langsung. Kecelakaan mobil dan pembunuhan 10 tahun yang lalu. Tidak ada hubungannya denganmu. Kau baru berusia 15 tahun saat itu, dan ibu memberitahuku. Dia memaafkanmu. Aku mengerti. Yang diambil Yuqi adalah rumput darahnya. Meminum racun semacam ini akan mengakibatkan kematian dalam 10 menit. Ayahnya, Tidak apa-apa, aku bisa menyembuhkannya. ayah, ibu. Aku minta maaf. Jangan bicara lagi. Ini semua salah kami. Keluarga Yemu benar-benar menolak menyerah bahkan sampai mati. Bodoh. Kamu sama sekali tidak tahu berapa banyak masalah yang telah kamu sebabkan. Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu dan seluruh keluarga Ye benar-benar menghilang dari dunia ini. Cepat bertindak. Sepertinya surga Jingzhou harus berubah. Bagiku. Hancurkan.
Apa yang kamu lakukan? Ini adalah wilayah keluarga Lin. Yang duduk di panggung adalah ayah baptis Jingsul. Menyinggung ayah baptis Jingsul. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Kudengar keluarga Li telah mencapai puncaknya. Mengguncang 8 penjuru. Mengetahui itu, kamu masih berani memperlakukanku seperti ini? Chen Chuan, berhentilah membuat masalah. Kau bukan tandingan ayah baptis. Serahkan ini padaku, kau pergi duluan. Lihatlah waktu. Dan kamu masih mengkhawatirkan si bodoh itu. Kamu seharusnya pergi ke rumah sakit dulu. Ayah baptis, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi kami. Dan tidak ada hubungannya dengan putriku. Melihat keluarga Yi kami selama ini patuh dan taat, tolong ampuni kami. Ya, tolong ampuni kami. Chen Chuan. Chen Chuan. Kau merawatku selama 5 tahun. Aku takkan lupa. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai sekarang, bukan hanya aku akan berjalan bersamamu di tengah hujan ringan. Aku juga akan melindungimu seumur hidup. Putramu menghancurkan lapak ibuku. Aku menghancurkan mangkuk nasimu. Utang pertama ini lunas. Bocahmu itu. Kamu masih berani berurusan denganku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu mengapa aku menabrak dan membunuh putra orang tua itu? Karena saat itu mereka menolak pembongkaran paksa. Orang-orang sepertimu, bawahan yang bodoh, hanya memiliki satu akhir ini. Seseorang. Ayah baptis, kami terlambat. Bagaimana seharusnya kami menghadapi orang-orang ini? Bocah nakal, cepat berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan secara langsung. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Kalau tidak, Ayah baptis, mohon tenangkan amarahmu. Jika aku jadi kau, aku akan bermain sedikit lebih lama. Lagi pula, itu hanya sebuah ledakan. Dan sudah selesai. Sangat membosankan. Lagi pula, hadiah ucapan selamat yang kusiapkan untukmu belum tiba. orang bijak tahu kapan harus tunduk pada keadaan. Kamu tahu untuk memohon belas kasihan secara langsung. Itu bagus. Orang tua ini sangat penasaran. Hadiah ucapan selamat macam apa yang bisa kamu berikan? Hadiah ucapan selamatku memiliki asal-usul yang hebat. Saat kau melihatnya, kau pasti akan menghargainya seperti harta karun. Hadiah 100 miliar yuan. 100 miliar yuan itu nyata? Nah. 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 Bagaimana dengan itu? Apakah hadiah ini bernilai 100 miliar yuan? Tidak. 1 triliun yuan. Ini hadiah yang kau kirimkan padaku? Benar sekali. Chen Chuan. Kau semut rendahan. Beraninya kau melawanku? Beraninya kau mengirimiku hadiah seperti ini? Kamu bodoh? Kau sudah makan hati beruang dan mempedumakan tutul. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Chen Chuan, apa sebenarnya yang kau kirim? Tamu tiba, hadiah tiba. Hadiah besarku telah tiba. Ini yang dikirimkan putra Nyonya Chen padamu. Utang kedua ini juga lunas. Menyelesaikan hutang? Kau mencari mati. Aku akan membuatmu dikubur bersama putraku. Aku ingin kalian semua. Eksekusi mereka. Berani melawan bosku. 100 keluarga Lin tidak pantas. Bawa mereka pergi.
Apa yang sedang kau lakukan? Kau pikir ini sudah selesai? Saatnya untuk utang ketiga. Kubilang saat kau keluar untuk bermain. Kau butuh kesabaran. Bocah. Siapa sebenarnya kau? Aku seorang pedagang kaki lima. Aku menjual sarapan. Kau telah merusak perjamuan besar orang tua ini. Mengambil putraku. Dan membuatnya jadi seperti itu. Tidakkah kau takut langit akan runtuh? Bahwa tempat ini akan hancur lebur? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Bodoh, jangan sombong. Di Jing Show, ini bukan tentang siapa yang pandai bertarung. Siapa yang bisa berdiri di puncak. Keluarga Lin telah berdiri selama 20 tahun. Ayah Baptis telah mencapai titik ini hari ini. Kau pasti tidak bisa menjatuhkannya. Sejujurnya, di belakang Ayah Baptis, ada 4 raja bawahan agung. Ketika mereka tiba dengan pasukan mereka yang luar biasa, kalian beberapa monyet tidak akan bisa melompat-lompat lama. Raja Xinbi, Raja Taishan, Raja Xinyu, Raja Anding. Setiap orang dari mereka adalah tentara bayaran, seorang master terkenal dan jenderal besar 100.000. Bahkan ketika kakekmu berkuasa, mereka adalah orang-orang yang harus dia hormati. Bodoh, kau mati, Bodoh. Sekarang kau tahu takut kan? Luar biasa. Sungguh luar biasa. Maksimal 5 menit. Dan 4 raja bawahan agung akan tiba dengan pasukan mereka. Dan kau akan segera menjadi tumpukan daging cincang. Kau membunuh seseorang, melarikan diri tidak mungkin. Kepala keluarga Li. Kepala keluarga Ning. Kepala keluarga Xiao. Kepala keluarga An. Selamat datang, 4 keluarga besar. Saya telah bertemu dengan ke-4 kepala keluarga. Saya benar-benar minta maaf. Sebuah situasi terjadi di sini. Saya gagal menyambut Anda dari daun. Ayah Baptis, terimalah belasungkawa saya. Kami sudah tahu tentang apa yang baru saja terjadi. Keluarga Lin, sebagai keluarga terkemuka di ibu kota, dan selama beberapa tahun terakhir ini, telah mengabdikan diri kepada 4 raja feodal agung. Oleh karena itu, masalah keluarga Lin adalah masalah para raja feodal. Ke-4 raja sedang sibuk dengan tugas-tugas resmi, dan tidak bisa berkumpul. Jadi mereka secara khusus memerintahkan kami untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Lin. Bagus, luar biasa. Hari ini awalnya adalah hari keluarga Lin yang agung untuk mencapai puncak. Namun tak disangka, itu diganggu oleh seorang anak ingusan. Semuanya, bagaimana menurut kalian? Seharusnya dilakukan? Ayah Baptis ini, sebagai kepala Jingzhou, disinggung oleh sekelompok gelandangan jalanan. Menurut pendapat saya, kerabat dari 3 klan yang berhubungan dengan Chen Chuan harus segera diasingkan. Dan orang yang menyinggung Tuan Muda Sulung Lin, pelaku utama dan kaki tangannya, harus dieksekusi sesuai hukum. Tidak, 4 kepala keluarga besar. Chen Chuan bukan penjahat. Kalian tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Yi Yuki, 4 keluarga besar mewakili 4 raja feodal agung. Bahkan sekarang, kau masih tanpa pikir melindungi orang bodoh ini. Apakah kau ingin melibatkan keluarga Ye? Yuki diam. Jangan bicara lagi. Yang membunuh dan melukai orang adalah Lin Fuhao. Aku punya bukti. Nona Sulung Ye, kami datang ke sini kali ini. Pertama, untuk membela dan memberi selamat kepada keluarga Lin. Kedua, adalah untuk membawa pesan kepada keluarga Ye. Karena Tuan Besar Ye tidak patuh. Pihak atasan telah memutuskan untuk menyita properti keluarga Ye, menyita jasa Tuan Besar Ye, dan menurunkan keluarga Ye menjadi rakyat biasa. Mereka tidak diizinkan untuk berbisnis. Masuk. Kakak setia dan berani, berjuang sepanjang hidupnya. Tapi ini adalah hasil yang didapatnya. Sekarang kau tahu kan? Berani melawan keluarga Lin kami, kau pasti akan mati. Bos, aku tidak tahan lagi. Biarkan aku menghancurkannya sampai mati. Berani sekali, gadis kecil. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada Ayah Baptis. Tidak menghormati orang tua. Menurut adat, lidahmu harus dipotong. Wanita celaka, kau berani memukulku? Bagaimana kalau memukulmu? Bahkan jika tuanmu ada di sini, aku akan tetap memukulmu. Kau, cukup. Suamiku, Jangan sentuh aku. Aku tidak punya anak perempuan durhaka sepertimu. Kejayaan keluarga Ye akan hancur dalam sekejap. Aku tidak menyangka Tuan Besar berpacu di medan perang hampir sepanjang hidupnya. Semua jasa dan kejayaannya akan hancur total olehmu dan si bodoh ini. Aku tidak punya muka untuk bertemu Tuan Besar lagi. Biarkan aku mati saja.
Keluarga Yi sudah hancur. Aku juga tidak mau hidup. Ibu dan ayah. Ini salahku. Chen Chuan, ayo kita berhenti bertarung. Ayo kita terima takdir kita. Baiklah. Kejayaan yang hilang dari keluarga Yi hari ini, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat. Dan sekarang, aku ingin mendapatkan keadilan. Untuk keluarga Chen. Kematian sudah dekat. Dan kau masih ingin keadilan? Kau baru saja mengatakan pohon keluarga Lin mencapai langit. Memiliki aset triliunan. Ada apa? Bagaimana kau tahu rasa takut? Dalam 1 menit, aku ingin melihat keluarga Lin berutang triliunan. Anggap saja sudah selesai. Semuanya? Apa kalian dengar itu? Anak ini mungkin ketakutan setengah mati. Dia masih ingin keluarga Lin kami bangkrut. Pakar ekonomi global telah menerima perintah dan sedang beroperasi sekarang. Dalam 30 detik. Beraktinglah. Teruslah berakting. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan kepura-puraan ini. 10 detik. 3, 2, 1. Hanya itu? Kupikir kau bisa melakukan beberapa trip. Ayah Baptis, berhentilah membuang kata-kata pada bocah-bocah kecil ini. Aku akan memanggil seseorang untuk membereskan mereka. Terima kasih, kepalaan. Mengantarku pergi? Siapa yang memberimu hak? Ansi. Chen Chuan, ayo jangan membuat masalah lagi. Baiklah. Sampah tak berguna. Nama besar Raja Andin, bukan sesuatu yang bisa kau sebut langsung, sampah sepertimu. Aku, ayahmu, membunuh semut sepertimu. Sama sekali tidak perlu meminta instruksi dari raja. Omong besar. 10 tahun lalu, Ansi ini hanyalah seekor anjing di sisiku. Betapa waktu berubah. Anjing ini bahkan mencoba menggigit tuannya sekarang. Binatang kecil ini benar-benar bosan hidup. Dia benar-benar berani membandingkan Raja Anding dengan anjing. Benar-benar mencari mati. Dosa yang tak terampuni. Baiklah, semuanya berhenti berdebat. Seseorang. Tangkap dia untukku. Kau sebaiknya punya sesuatu yang penting, sebelum kau memanggilku lagi. Apa? Saham keluarga Li menyentuh batas bawah. Pabrik bermasalah dan ditutup. Pusat perbelanjaan disegel oleh pengadilan karena upah yang belum dibayar, dan bank ada di sini menuntut pembayaran kembali. Berapa banyak utang kita? Apa? 1 triliun. Ayah Baptis, ada apa denganmu? Keluarga Lin bangkrut. Apa? Bukankah kau akan mengantarku pergi? Bukankah kau keluarga yang kuat? Seperti langit Jingshou. Hanya itu? Hanya 1 menit ini. Mengirim keluarga Lin jatuh ke jurang. Siapa? Siapa dia? Chen Chuan, apakah itu benar-benar kau? Tidak. Tidak mungkin. Orang bodoh. Sepotong sampah. Orang rendahan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk membuat keluarga Lin kita jatuh dari surga ke bumi? Kalau begitu gelar saya sebagai Ayah Baptis, bukankah itu akan sia-sia? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayah Baptis, jangan panik. Di belakangmu berdiri 4 raja feodal agung. Dengan kami di sini, keluarga Lin tidak akan jatuh. Seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Jangan khawatir. Saya akan segera menelepon pengadilan dan ban untuk menghentikan tindakan mereka. Kau hanya antek Ansi. Bahkan anjing kampung pun tidak berguna. Apalagi, kau, antek ini? Dasar binatang, apa yang kau katakan? Maafkan aku, antek tidak hanya merujuk padamu.
Aku merujuk pada semua orang yang hadir. Kalian semua adalah sekelompok antek yang tidak kompeten dan tidak berguna. Dasar bajingan. Mengapa orang-orang dari kediaman pangeran belum tiba? Pasukan sedang dikerahkan di Nanjing. Orang-orang dari kediaman pangeran dialihkan di tengah jalan oleh atasan. Aku akan memberimu 4 idiot. Satu kesempatan terakhir untuk menebus dosa. Sekarang, kepada keluarga Y. Berlutut dan minta maaf. Aku akan dengan enggan mengampuni nyawa kalian. Anak nakal. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Ampuni semua nyawa kami. Hanya 1 jari saya. Cukup untuk membunuhmu, karena orang-orang dari kediaman pangeran tidak ada di sini. Kalau begitu saya akan meminta saudara-saudara saya dari jalanan datang untuk mengumpulkan mayatmu. Si tua kelima. Bawa 200 saudara kemari. Saya ingin membunuh ikan. Sampang. Tunggu saja kematianmu. Cheng Chuan. Balas dendam Nyonya Jin telah terlaksana. Hentikan apa yang sedang kau lakukan sekarang. Dan pergi dari sini. Sudah terlambat. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Sepotong sampah rendahan. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia singgung. Bahkan jika dia lari sampai ke ujung dunia. Saya tetap akan membunuhnya. Tidak. Kau tidak bisa membunuhnya. Orang ini menyebabkan saya kehilangan putra saya. Dan semua kekayaan saya. Saya ingin dia seumur hidupnya. Hidup seperti babi dan anjing. Ayah baptis benar. Lumpuhkan dia dulu. Dan Yuki. Keluarga Y. Semuanya akan dikubur bersamanya. Kehormatan keluarga Y sudah dilucuti. Mereka sudah tidak berguna bagi kita. Mereka bisa dihapuskan kapan saja. Selama aku di sini, kalian tidak bisa menyentuh mereka. Kau bisa terus sombong. Tapi tragedi akan segera menimpa. Yuki, sudah kubilang. Hidupmu milik keluarga Lin. Bahkan dalam kematian, kau adalah hantu keluarga Lin. Setelah saya berurusan dengan orang bodoh ini, saya akan membuatmu menikahi putra saya segera. Adapun kalian semua akan dikubur bersama putra saya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tentu saja. Saya juga bisa membiarkan orang tuamu selamat. Tapi, kau harus menyetujui satu syarat saya. Gunakan belati ini. Ambil orang yang duduk di kursi orang tua itu. Dan lumpuhkan orang ini untuk saya. Ditambah satu syarat. Selama kau melumpuhkannya, saya bisa mengembalikan kakekmu padamu. Dan mengembalikan reputasi keluarga Yemu. Ambillah. Yuki, jangan ragu lagi. Kehormatan keluarga Yi kita lebih penting dari segalanya. Mengorbankan seorang bodoh bisa memungkinkan keluarga Yi kita untuk bangkit kembali. Chen Chuan, aku minta maaf. Untukmu. Aku bisa menyerahkan segalanya dari keluarga Ye, tapi aku minta maaf, kecuali yang berusia sahabat milik Ye, jasa dan kehormatan. Karena itu ditukar dengan nyawa semua orang. Yuki, sudah kau pikirkan baik-baik? Ini adalah kesempatan terakhir untukmu dan keluarga Ye kalian. Jika kakekmu tahu bahwa kau, demi seorang anak, membiarkan kehormatan keluarga Yi yang berusia seabad hancur menjadi abu, dia tidak akan tenang bahkan dalam kematian. Cheng Chuan, sudah berkali-kali ku bilang padamu untuk pergi dan tidak melawan mereka. Kenapa kau tidak mendengarkan? Jika aku pergi, siapa yang akan mencari keadilan untuk keluarga Chen? Tapi, menghantam batu dengan telur, hanya ada satu hasil. Sekarang, kau telah mendorongku dan keluarga Ye ke jalan buntu. Percayalah padaku. 3 hari kemudian, aku akan mengungkapkan segalanya padamu, tapi tidak sekarang. Mengapa kau masih seperti ini? Baiklah. Ayah baptis, Yuki sudah melakukan seperti yang kau katakan. Nyawa orang bodoh itu juga di ujung tanduk. Bisakah kau melepaskan kami sekarang? Ayah baptis, kehormatan keluarga kami. Bisakah kau mengembalikannya kepada kami sekarang? Kau juga idiot. Saya hanya bermain-main denganmu.
memintanya untuk maju dan membantuku. Tidak perlu. Aku dengar ada kematian di sini. Siapa yang begitu buta sampai berani membuat masalah di bawah yurisdiksiku? Tangkap mereka. Pukuli mereka sampai mati dengan tongkat. Li Tianwan, kau akhirnya di sini. Li Tianwan, Putraku meninggal dengan kematian yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terjadi? Melapor kepada Tianwan. Ada seorang anak yang punya nyali, membuat keributan besar di perjamuan keluarga Lin, membunuh tuan muda sulung Lin, bersalah atas kedua kejahatan. Kematian terlalu baik baginya. Bocah ini tidak tahu tempatnya. Tuan besar Lin memberinya kesempatan demi kesempatan, namun dia memaksakan keberuntungannya dan bahkan membual kepada kami bahwa dia akan meratakan kekuatan di Jingzhou. Jingzhou berada di bawah yurisdiksi Anda. Dengan melakukan ini, mereka mencoba membuat Anda kehilangan muka. Benar, Li Tianwan. Bocah itu, bukan hanya dia tidak menghormati 4 Raja Feodal Agung, terlebih lagi, dia bahkan tidak menghormati Balai Penekan Iblis. Benar, 5 peti mati. Di depan pintu itu, di pintu masuk dibawa masuk oleh orang-orangnya. Mengatakan apa? Untuk mengurus pemakaman. Untuk kita, sungguh keterlaluan. Pengawal, pergi dan tangkap bocah itu untukku. Saya ingin lihat siapa yang berani. Li Jong, apa Anda mencoba memberontak? 8 Divisi Fajar. King Luan, Li Tianwan. Kau mengenalnya? Apa kau yakin mereka yang menyebabkan masalah? Sangat yakin. Bocah yang duduk di panggung itu, dia adalah biang keladinya. Tolong bawa dia kembali ke penjara langit untuk hukuman berat dan perbaikan. Menangkap kami? Apa dia punya nyali? Gadis bau, sangat berharga bagi orang untuk mengetahui batasan mereka. Hanya kau dan bocah di belakangmu itu. Aku beritahu kau, Li Tianwan meludah sekali. Cukup untuk menenggelamkan kalian berdua. King Luan, kau dan aku pernah menjadi rekan seperjuangan. Tapi, itu dulu. Dulu, ketika Ketua Balai Su yang memimpin, Balai Penekan Iblis tak tertandingi. Tidak ada yang berani berdiri di sampingnya. Tapi hari ini berbeda. Aku sekarang, pelindung agung di bawah Ketua Balai Muram dari Balai Selatan. Pelindung agung, kau menyebabkan masalah di bawah yurisdiksi Balai Selatan. Penangkapanku terhadapmu adalah tugasku. Tangkap mereka semua. Li Jong, bagus Anda masih ingat Ketua Balai Su. Saya menyarankan Anda untuk tidak datang. Jika tidak, Anda akan menanggung akibatnya. Konsekuensi? Konsekuensi apa? King Luan, tuduhan kau memimpin 8 divisi Fajar dan memecah Balai Penekan Iblis sudah lama terbukti. 2 hari yang lalu, Ketua Balai Muram memerintahkanku untuk menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Orang yang memecah Balai Penekan Iblis adalah Morong Xuan. Karena ketidakmampuannya, seluruh Ju Agung terjerumus ke dalam malapetaka. Jadi gadis kecil ini adalah kepala 8 divisi Fajar. Jenderal King Luan, 8 divisi Fajar. Bagaimana mereka bisa bersamanya? Cukup. King Luan, ketika Ketua Balai Su masih hidup, kau bisa mengandalkan pengaruhnya untuk menekanku, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi sekarang, kau tidak berhak menceramahiku. Selama aku pulang untuk menanggung dosa, seluruh Balai Utara, wilayah Ketua Balai Muram, akan diserahkan ke yurisdiksiku. Saat itu, aku akan berada di bawah 1 orang saja, dan di atas 10.000. Sungguh sebuah di bawah 1 orang dan di atas 10.000. Hanya karena Anda tidak bisa membedakan benar dari salah, dan menangkap orang sembarangan. Anda tidak pantas tinggal di Balai Penekan Iblis. Kau menyebabkan masalah di sini denganku. Apa salahnya aku menangkapmu? jadi, Jingzhou berada di bawah pemerintahanmu. Tentu saja. Jadi, kekuatan keluarga Lin sangat besar, dan kau memiliki bagian dari pujian itu. Kejatuhan keluarga Ye yang berjasa juga merupakan karya agungmu. Keluarga Lin kami, sebagai salah satu dari 4 Raja Feodal Agung, mengikuti pimpinan Ketua Balai Muram. Adapun Li Tianwan, jika dia menyuruhku pergi ke timur, aku akan dengan tegas pergi ke timur. Nah, kau tahu, kekuatan di belakangku sekarang kan? Kenapa kau tidak cepat turun dari tahta dan berlutut di hadapan Li Tianwan dan memutus jalan hidupmu sendiri? Bagaimana jika tidak? Maka aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Lancang, Li Jong, apa Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Li Tianwan, bocah di panggung itu, adalah simpanan King Luan. Dia melindunginya sejak awal. Kurasa, mereka berdua berselingkuh. Jadi begitu. King Luan, bukankah kau punya perasaan khusus pada Ketua Balai Su? Kapan kau berubah selera? Atau dia badut yang tidak berani menunjukkan dirinya? Kawan, Li Jong, Anda mencari mati. kau yang mencari mati. Kau mengabaikan tugasmu dan tidak mematuhi perintah. Lari ke Jingzhou untuk memelihara simpanan. Wajah 8 Fajra Agungmu telah kau permalukan sepenuhnya. Anda, Putra Nenek Chen ditabrak dan tewas oleh mobil karena menolak penggusuran paksa, tidak meninggalkan sisa. Nenek Chen tidak punya tempat untuk mencari keadilan. Dia awalnya sudah menyerah, bersiap untuk menjalani sisa hidupnya dengan damai. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang dari keluarga Lin datang ke rumahnya, menghancurkan usaha dan mata pencariannya, dan bahkan mengambil nyawa wanita tua itu. Jingzhou ini berada di bawah pemerintahanmu. Masalah ini akan kau tangani, atau tidak? Kau bicara omong kosong. Li Tianwan, putraku, selalu patuh hukum, jujur, dan baik hati. Dia sama sekali tidak akan melakukan hal-hal itu.
Aku bahkan belum mengatakan siapa pelakunya. Dan kau sudah mengaku untuk putramu tanpa diminta. Kami bisa bersaksi. Tuan Muda Lin jelas tidak bersalah. Anak bau. Apa kau dengar itu? Semua orang bersaksi untuk keluarga Lin. Kenapa aku harus percaya padamu? Dia harus diseret ke penjara langit dan dipukuli sampai dia mengaku. Memukuli seseorang hingga mengaku. Li Shon, kau benar-benar membuka mataku. Aku akan memukulinya sampai mengaku saja. Aku hanya tidak suka melihatmu. Bagaimana jika aku mengulitimu? Sepertinya, balai penekan iblis dan parasit-parasit di Jingsu ini bukan hanya sedikit. Li Shon, hari-hari baikmu sudah berakhir. Siapa sebenarnya dirimu? Sampai berani tidak menganggapku. Orang ini telah menyebabkan masalah besar. Bahkan langit pun tidak bisa menolongnya sekarang. Aku tidak berpikir begitu. Sebaliknya, menurutku, Chen Chuan benar-benar sudah dewasa. Ayah, Ibu, kalian mengajariku sejak kecil. Saat berhadapan dengan orang jahat, kalian sama sekali tidak boleh berkompromi. Kamu harus menepati janji. Aku berjanji pada Chen Chuan bahwa aku akan menjaganya. Sekarang, aku akan menghadapi hidup dan mati bersama Chen Chuan. Li Tianwang, 10 tahun yang lalu, Lin Fuhou dan aku berada di mobil yang sama. Setelah kecelakaan mobil terjadi, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia membungkam pria yang terluka parah itu. Dia mengancamku saat itu agar tidak bicara. Tapi aku diam-diam merekam semua ini. Aku merekam semuanya. Aku punya bukti nyata. Yi Yuki, apa kau tahu apa yang kau katakan? Jangan kau lupakan, kakekmu masih di ICU. Hanya dengan satu kata dariku. Tentu saja aku tahu. Tapi aku tidak takut. Lin Fuhou meninggal secara tidak adil. Dan kamu, Lin Chin Hong, juga harus menerima hukuman yang pantas kamu dapatkan. Li Tianwan, ini tidak benar. Jangan percaya padanya. Ini semua omong kosongnya. Bagus. Karena buktinya sudah jelas. Maka pelaku sebenarnya harus ditangkap. Bawa Yi Yuki dan mereka pergi bersama. Pukuli mereka sampai mati. 8 penjaga Voyager telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Li Shon, kau cukup berani, bukan? Apa kau tahu? Kau sudah menyebabkan bencana besar? Raja Yama menunggumu di pintu. Ke-8 divisi Fajra hadir. King Luan, apa kau mencoba memperbesar masalah? Baiklah, aku memberitahumu. Mulai sekarang, 8 divisi Fajr diusir dari balai penekan iblis. Kau bocah tak tahu terima kasih, bahkan lebih bodoh dariku. Sepertinya, dia pasti mati. Cukup. Li Shon, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau benar-benar akan mengabaikan benar dan salah, dan melindungi orang-orang ini? Bahkan, jika istriku sudah menunjukkannya di depan wajahmu, kau masih tidak mau mengakuinya? Jadi kecantikan nomor 1 di Jinshou adalah istrimu? Langit benar-benar buta. Nona Sulung Ye, aku sudah lama mengagumimu. Bagaimana kalau menjadi selirku? Li Tianwang, aku memintamu untuk menghargai dirimu sendiri. Bukti kuat keluarga Lin semuanya ada di sini. Kamu masih ingin melindungi mereka. Apa kamu tidak takut disalahkan oleh atasan? Atasan? Siapa atasan itu? Yang bisa menunggangi balai penekan iblis. Keluarga Lin menawariku miliaran setiap tahun, melayani dengan rajin. Apalagi Tuan Muda Lin membunuh seseorang, bahkan pembakaran dan perampokan. Aku seharusnya melindunginya. Nona Muda Ye, sia-sia kau sudah berada di Jingzhou selama beberapa tahun. Apa kau bahkan tidak mengerti aturan kecil ini? Saat kakekku bangun, kalian semua akan dilemparkan ke penjara surgawi. Fantasi. Sungguh fantasi. Bahkan jika orang tua ini berdiri di sini sekarang, apa bedanya? Langit Jingzhou sudah lama berubah. Lagi pula, orang tua ini tidak akan pernah bangun lagi. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan pada kakakku? Semuanya sudah berakhir. Jingzhou sudah lama berubah. Balai penekan iblis telah mengalami perubahan besar. Tempat raja bawahan agung bahkan tidak mendengarkan perkataan dari atas lagi. Memang, ini harus berakhir. Seseorang tangkap Li Shon. Seret dia keluar. Hukuman hukum militer. Nah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku akan melenyapkanmu sekarang juga. Bocah kecil. Ketakutan setengah mati ya? Sama sekali tidak mungkin. Li Jong, apa Anda tidak ingin membunuhnya? Kenapa? Lakukan. Kalian hanya mempermainkanku. Orang itu, dia sudah mati, dia sudah.
ingin membunuhku. Li Xiong. 10 tahun tidak terlihat. Kau benar-benar sangat mengejutkanku. Kenapa? Melihat bahwa aku belum mati, masih ingin menusukku lagi? Tidak, Ketua Balai. Tidak, itu tidak benar. Anda baik dan murah hati. Tolong lepaskan saya kali ini. Hanya kali ini saja. Dulu, jika seseorang mengkhianatiku, aku biasanya akan memaafkan mereka sekali. Ketua Balai selalu baik dan murah hati. Semua orang di Balai Penekan Iblis mengabdi padamu sampai mati. Jika saya tahu tadi bahwa Anda yang duduk di sana, bahkan jika saya punya 100 nyawa, saya tidak mungkin mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji, hanya kali ini saja. Dulu, aku akan. Tapi sekarang, aku tidak akan. Li Xiong dari Balai Penekan Iblis mengkhianati Tuan dan memusnahkan leluhur. Kejahatan itu tidak termaafkan. Cabut gelarnya. Turunkan pangkatnya menjadi cacat. The film Seseorang. was Seret dia translated keluar. and Pengasihan. narrated by M Media. Kau, bukan dia. Pemberontakan terhadap langit. Anak ini bahkan tidak menganggap Li Tianwan. Dia bahkan melumpuhkan setengah kultivasi Li Tianwan. Ini sungguh dosa ini. Seseorang, tangkap bajingan sialan ini. Cepat. Apa? Keadaan sudah sampai seperti ini, dan Anda masih ingin pergi ke perbatasan bersama Li Jong? King Luan. Meskipun kau adalah tetua dari Balai Penekan Iblis, tapi kau 8 divisi Fajr. Untuk melindungi seorang anak, sama sekali mengabaikan keluarga Lin Kamei dan 4 Raja Feodal Agung. Jangan menganggapnya serius. Dan bahkan melumpuhkan Li Tianwan. Melakukan ini akan membuat Ketua Balai Murong dan 4 Raja Feodal Agung merasa putus asa. Dan akan memprovokasi perang saudara. Menyamar sebagai Ketua Balai. Kalian semua pantas dihukum mati. Li Jong, omong kosong apa yang Anda bicarakan? Kau bukan orang itu. Orang itu memiliki belas kasih dan membenci pembunuhan. Tapi kau hanyalah seorang penipu. Baru saja, kau memanfaatkan ketidaksiapanku dan mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Aku pasti akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Aku akan menyelesaikannya denganmu. 8 divisi Fajr. Aku tidak tahu di mana kau menemukan seorang penipu yang menyerupai orang itu. Biarkan aku memberitahumu. Biarkan aku memberitahu kalian semua. Kalian sudah mati. Semuanya. Kalian semua mendengarnya kan? Anak ini telah melakukan kejahatan keji. 8 divisi Fajr adalah kaki tangan dalam kejahatan ini. Li Tianwan akan melapor kepada atasan. Pada saat itu, mereka akan mati. Kau tunggu saja. 2 hari kemudian, Gua Xiang akan tiba secara pribadi di Jingzhou untuk memimpin seleksi Raja Azure, Ketua Balai Murong Zhuang dari Balai Penekan Iblis, dan 4 Raja Feodal Agung. Semuanya akan berada di sini. Pada saat itu, 200.000 pasukan raja dan 300.000 jenderal iblis akan mengepung dan menekan Jingzhou. Anak muda, kau dan keluarga Ye, dan 8 Fajra Agung, DLR. Pada saat itu, semuanya akan bersatu kembali di alam baka. Tunggu. Apa aku menyuruhmu pergi? Masalah hari ini berakhir di sini. Kami akan segera melaporkan ini kepada Raja-Raja Feodal untuk menghukummu atas kejahatan besarmu. Anak muda, kau seharusnya bersyukur bahwa kau masih punya 2 hari untuk bertahan hidup. Anak muda, tunggu saja untuk mengambil mayatmu. Setiap orang yang berdiri di sini dan keluarga Ye, tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Berisik. Semuanya, apa kalian melupakan sesuatu? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? King Luan, kau 8 divisi Fajr sudah menjadi buronan Balai Penekan Iblis. Jangan membuat kesalahan demi kesalahan dan membuat marah 4 Raja Feodal Agung. Kau tidak akan mati dengan tenang. Bos, Karena 4 Raja Feodal Agung tidak akan tiba sampai 2 hari kemudian. Mari kita percepat semuanya. Lemparkan mereka ke dalam peti mati dan kirimkan mereka segera. Juga, beritahukan 4 tokoh penting itu. Aku menunggu mereka. Kau berani. Kau bocah kecil. Kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Lepaskan aku. Perselisihan di antara kita diselesaikan mulai sekarang. Malam ini. Apa yang terjadi? Aku akan berpura-pura itu tidak terjadi. Mulai sekarang, kita akan saling menjauh. Aku akan melapor kepada atasan dan memulihkan reputasi keluarga Ye. Apakah itu cukup?
film was translated and narrated by M Media. Kirim orang untuk menghubungi Qingzhou. Semua saudara di dunia bawah. Kumpulkan orang-orangmu malam ini. Keluarga Chen dan keluarga Ye akan dimusnahkan hingga 9 generasi. Ketua Balai. Bunuh dia. Ayah, maafkan aku. Aku tidak berguna. 2 hari lagi. Seluruh keluarga Ye harus ikut dikubur bersama Tuan Besar. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau, pembawa sial ini, bagaimana mungkin keluarga Ye kita telah mencapai jalan buntu ini? Pembawa sial, kau sudah menyinggung semua orang di seluruh Jingzhou dan seluruh Ju Agung. Menyebabkan keluarga Yi kami ikut menderita bersamamu. Ayah, ibu, jangan bicara lagi. Keluarga Ye sudah tidak punya tempat untuk mundur. Jika bukan karena Chen Chuan hari ini, aku pasti sudah. Sekarang, keluarga Lin sangat melemah. Mereka mungkin tidak punya energi untuk menghadapi kita. Selagi kita masih bisa melarikan diri sekarang. Melarikan diri? Kemana kita bisa melarikan diri? Ke ujung dunia. Ini semua karena balai penekan iblis dan bawahan dari 4 Raja Feodal Agung. Pada titik ini, kau masih membantu orang ini. Apa kau mencoba membuat kami marah sampai mati? Ibu. Andai saja Tuan Besar bisa bangun sekarang. Tuan Besar sudah bangun. Nah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tuan Besar dibunuh oleh keluarga Lin, nyawanya di ujung tanduk. Dia sudah di ICU selama lebih dari 10 hari. Dokter bilang, bahkan jika keajaiban terjadi, Tuan Besar hanya akan dalam keadaan vegetatif. Cheng Chuan, ini bukan waktunya untuk bercanda. Penyakit Tuan Besar. Aku bisa menyembuhkannya hanya dalam 1 hari. Tuan Besar akan pulih sepenuhnya. Selain itu, semua properti dan kehormatan keluarga Yinmu, aku sudah menyuruh orang mengembalikannya seperti semula. Sekarang, mereka seharusnya sudah tiba. Kau pembawa sial. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Kau dan putriku benar-benar putus. Meskipun keluarga Ye kami mati, aku tidak akan mengakui kamu, si tidak berguna ini, sebagai menantuku. Siapa itu? Apakah ini kepala keluarga Ye? Ini adalah sertifikat tanah keluarga Ye, kontrak, medali jasa, atasan memerintahkan. Mereka harus dikembalikan. Barang-barang keluarga Ye kami ini, benarkah? Semua dikembalikan. Juga Pelayan keluarga Lu. surat undangan untuk seleksi Agung Qingjun ini. Semua sesuai dengan persyaratan orang misterius itu. Milik keluarga Ye Anda. Semua dikembalikan kepada Anda. Jati begitu, di belakang keluarga Yi kami, seseorang membantu. Seleksi Agung Qingjun dipimpin oleh Guo Shan. Kecuali seorang marsekal bintang 4, bangsawan Hao Jin tidak bisa berpartisipasi. Sepertinya, keluarga Ye kita akan melambung. Tuan ini, yang kau sebutkan, orang misterius yang membantu keluarga Yi kami itu. Siapa dia? Baiklah. Tokoh hebat ini disebut sebagai orang nomor 1 di Zhu Agung. Tiada tanding di dunia. Siapa dia? Bukan seseorang yang bisa kamu atau aku bicarakan sembarangan. Aku akan pergi. Tiada tanding di dunia. Mungkinkah? Di dunia ini, selain Master Balai Penekan Iblis, siapa lagi yang bisa disebut orang nomor 1? Aku tahu sekarang. Pasti orang tua itu. Masalah menggugat keluarga Lin akhirnya diketahui oleh Ketua Balai Murong. Oleh karena itu, Ketua Balai Murong secara pribadi membersihkan nama kami. Tapi Lin Chen Hong dan keempat kepala keluarga terus berkata bahwa Master Balai Murong bersama mereka. Cheng Chuan, mungkinkah kamu yang mengirim semua ini? Tentu saja. Omong kosong, dia hanya pedagang kaki 5. Jika dia punya kemampuan ini, bisakah keluarga Chengnya punya masalah? Chen Chuan, aku memberitahumu, kau dan putriku, nasib kalian bersama sudah berakhir. Keluarga Yi kami sudah kembali ke tempat seharusnya. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Ingat, jangan ganggu Yuki kami lagi di masa depan. Lihat apa ini? Ini dari Guo Xiang, sebuah dekret pernikahan yang dianugerahkan. 2 hari lagi adalah seleksi Agung Qingjun. Orang yang menjadi Qingjun ditunjuk sebagai menantu naga. Kita dapat rezeki nomplok. Putri, mulai sekarang, kamu akan berada di atas 10.000 orang. Adapun beberapa orang yang tidak penting di masa depan, jauhi mereka. Benar sekali, mereka semua adalah orang-orang yang akan mati. Sama sekali tidak boleh disentuh. Sial, ayo pergi. Tunggu. Pembawa sial, apa yang ingin kau lakukan? Mungkinkah kau akan menyentuh kami? Paman, Bibi, aku sekarang bisa memberitahumu sebuah rahasia. Dasar pembawa sial, rahasia apa yang mungkin kamu miliki? Aku pikir kamu hanya mengulur waktu, mencoba menghalangi Yuki kami untuk mencapai puncak. Chen Chuan, aku beritahu kau,
Yuki bersembunyi dari kami dan merawatmu serta Nanek Chen selama 5 tahun. Kebaikan ini, kami tidak perlu kau membalasnya. Jauh-jauh saja dari kami. Seleksi Qin Jun Agung dalam 2 hari. Disiapkan untukku. Semua yang kau lihat dan dengar diatur olehku. Diam, dasar pembawa sial. Dan sekarang kamu masih mengandalkan 8 Fajra Agung yang diusir dari Balai Penekan Iblis. Mengoceh kata-kata lian di sini. 4 Raja Pan Agung tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja kematian. Ayo pergi. Cheng Chuan, maafkan aku. Kali ini aku tidak bisa mengorbankan keluargaku untukmu lagi. Ketua Balai, kenapa Anda tidak langsung mengungkapkan identitas Anda kepada Nona Ye? Perjamuan akbar 2 hari kemudian. Sangat penting. Jika mereka tahu sebelumnya. Bukan hanya 4 Raja Pan Agung. Tapi bahkan Murong Xuan akan melarikan diri. Bawahan Anda mengerti. Kalau begitu mari kita tunggu sampai 2 hari kemudian. Saat para pahlawan dari berbagai kalangan berkumpul. Dan tangkap mereka semua sekaligus. Aku tidak punya orang tua sejak kecil. 10 tahun yang lalu. Jika bukan karena Nenek Chen dan Ye Yuki, aku mungkin sudah lama mati. Segera, 2 hari lagi. Jingzhou. Bersiaplah untuk perubahan besar. Lihat singgasana naga itu. Itu adalah tempat duduk Guoshan. 30 tahun telah berlalu. Aku akhirnya bisa bertemu Yang Mulia Guoshan. Mereka yang bisa duduk di kursi ini. Setidaknya harus orang pejabat provinsi berpangkat tinggi. Ketika kakek berada di masa kejayaannya, ia hanya bisa berdiri di belakang mereka. Berkatmu hari ini, aku akhirnya bisa duduk di sini. Beraninya kau. Kau berani duduk di kursi Wang Man. Di Tian Wang dari Balai Penekan Iblis. Aku Yesu. Ini Tichoko Dear Yuki. Yi Yuki. Tentu saja aku mengenalnya. Berkat kau. Kultivasiku lumpuh total. Li Tianwan, tentang apa yang terjadi sebelumnya, itu semua salah paham. Benar. Yuki kami dan si bodoh itu sudah memutuskan hubungan. Sekarang, dia adalah istri King Dun yang dianugerahkan dalam pernikahan oleh Guoshan. Dianugerahkan oleh Guoshan? Sungguh seorang istri King Jun. Tapi King Jun meminta kau untuk memberitahumu. Perkataan Guoshan tidak dihitung? Dia membatalkan pernikahan ini? Li Tianwan, ini dianugerahkan oleh Guoshan. Apa yang kau lakukan? Ye Xiong, bagaimanapun juga, kau dianggap jenderal tua. Bagaimana bisa kau tidak punya kesadaran diri sebanyak ini? Paling-paling, keluarga Yimu hanyalah seekor burung pipit. Namun kau ingin terbang berdampingan dengan burung Phoenix. Benar-benar gila. Ini tidak menghormati Guoshan. Guoshan memerintahkan agar seleksi akbar hari ini diawasi oleh ketua Balai Murong. Kursi itu disediakan untuk ketua Balai. Juga, aku hanya mematuhi ketua Balai Murong. The film was translated Tapi itu perintah and Guoshan. narrated by M. Itu diatur Media. oleh Mak Tomblan. Hadiah pertunangan King Jun semuanya sudah dikirim ke keluarga Ye. Omong kosong. Seleksi akbar King Jun dimulai hari ini. Siapa King Jun? Belum terungkap. King Jun yang kau bicarakan. Mustahil orang tidak berguna itu kan? Tidak mungkin. Li Tianwang, bagaimanapun juga, kakekku adalah jenderal tua dari Su Agung. Tolong tunjukkan rasa hormat. 2 hari yang lalu, 100 miliar hadiah pertunangan King Jun memang dikirim ke keluarga Ye. Selain itu, rombongan penyambut juga mengatakan bahwa perjamuan pernikahan King Jun akan diadakan di sini. Kau terus mengatakan King Jun. Tidak sadar bahwa King Jun milik Guoshan sudah diputuskan secara internal untuk seseorang. Orang itu adalah ketua Balai Murong. Pembatalan pernikahan adalah niat ketua Balai. Orang tua bangka, apa kau mengerti sekarang? Nah, kenapa kau di sini? Ye Yuki adalah tamu terpenting di sini. Kau tidak memenuhi syarat untuk membuatnya pergi. Nah, aku sudah mencarimu selama 2 hari. Kau ternyata di sini. Bagus sekali. Hari ini, aku akan mengirimmu ke alam baka. Seleksi Agung King Jun sudah dekat. Li Tianwang, apa kau benar-benar tidak takut membuat keributan besar? Anak kecil menghalangi jalan. Kau mencari mati. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir, dia tidak memenuhi syarat. Nah, aku tidak tahu bagaimana kau menyelinap masuk. Dan berani, di depan kami, duduk di kursi naga Azur itu. Kejahatan mengerikan ini saja. Sudah cukup untuk membuat uratmu ditarik dan kulitmu dikuliti. Menyerang seorang jenderal veteran berjasa. Menghujat Nyonya King Jun. Hanya 2 tuduhan ini
cukup untuk melibatkan seluruh klanmu. Apa kau mengancamku? Di bawah pengawasan semua orang. Semua orang sedang menonton. Apa kalian semua melihat? Nah, ini semua orang-orangku. Aku yang memutuskan apa yang mereka lihat. Aku di sini atas perintah Ketua Balai untuk menjaga keamanan jamuan kenegaraan. Selain Tuan Besar Ye dan satu orang lainnya, aku hanya melihat satu orang menyelinap ke upacara akbar, merencanakan kejahatan. Menurut hukum, anggota tubuh mereka harus dipatahkan. Membunuh satu untuk memperingatkan 100. Apa kau yakin? Prajurit, seret anak ini keluar untukku. Apa kalian semua tuli? Tangkap anak bernama Chen Chuan ini dan pukul dia keluar dengan tongkat acar. Li Tianwang. Mereka sepertinya tidak mendengarkanmu. Kau. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Namaku Su Miao. Su Miao dari Balai Penekan Iblis. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin dia. Tuan Besar Ye. Sudah 12 tahun tidak bertemu denganmu. Kau sama sekali tidak mengenaliku. 12 tahun yang lalu, pada upacara Feng Sem Gunung Tai, tokoh-tokoh tertinggi bangsa hadir, para pahlawan berkumpul seperti awan. Orang tua Amy pernah melihat orang itu dari jauh sekali. Tidak mungkin kau. Namamu Su Miao. Kau bukan Chen Chuan. Maaf, karena baru memberitahumu kebenarannya sekarang. Meskipun aku hanya wanita biasa, nama besar Su Miao, Ketua Balai Penekan Iblis, bagaikan guntur yang menusuk telinga. Dikenal semua orang. Aku adalah dia. Tidak. Kamu bukan Su Miao. Kau hanyalah penipu. Kalian semua telah ditipu olehnya. Nah, jangan terlalu sombong. Ketua Balai Murong, 4 Raja Feodal Agung, dan anggota keluarga Lu akan segera tiba. Mari kita lihat berapa lama The trik film was diganti translated INF and bisa disembunyikan. narrated by M Media. Berhenti. Li Tianwang benar. Kau bukan dia. Chen Chuan, cukup. Jangan melangkah lebih jauh di jalan yang salah ini. Su Miao, Ketua Balai Penekan Iblis, terkenal di seluruh dunia. Tiada bandingnya di dunia. Bahkan di pasar, kisah-kisahnya diceritakan. Aku percaya padamu. Kau bukan dia. Ketua Balai Su. Sama sekali bukan. Iblis yang membunuh seperti memotong rami. Memasukkan yang asli. Pada akhirnya akan terbongkar. Chen Chuan. Aku tahu kau melakukan ini untuk balas dendam. Tapi sudah waktunya mengakhirinya. Aku harus mengatakan, Yuki, kau masih punya sedikit kebijaksanaan. Maafkan aku, penipu. Ketua Balai Murong dan aku telah menjalin kembali kerjasama kami. Identitas palsumu tidak bisa disembunyikan lagi. Nona Lu, apa sebenarnya yang terjadi? Sudah jelas. Chen Chuan ada di sini untukku. Nah, 2 hari yang lalu. Kerjasama kita sudah batal. Keluarga Lu hanya membentuk aliansi dengan orang-orang bijak dan patuh. Sudah 10 tahun. Kau masih sangat narsis. Apakah yang kukatakan salah? Jika kau patuh, mungkin tahta naga itu juga akan ada bagian untukmu. Tapi penampilanmu mengecewakanku. Keluarga Luku sama sekali tidak akan mendukung. Boneka yang tidak berguna. Bahkan jika kau menyesal sekarang dan menggangguku, berlutut dan meminta maaf padaku, itu tidak mungkin. Pergi sana. Nah, kau masih berani bicara padaku seperti itu? Yuki, aku tidak berbohong padamu. Hal-hal yang terjadi di Balai Penekan Iblis 10 tahun yang lalu, itu cerita panjang. Tapi tolong percayalah padaku, segera aku akan memberitahumu segalanya. Mengetahui kau tumbuh dewasa dengan pikiran jernih. Kau tidak tahu betapa bahagianya aku. Tapi aku tidak pernah menyangka, dirimu yang sebenarnya justru akan berpenampilan kotor seperti ini. Chen Chuan, kau berpura-pura. Berapa lama lagi kau akan menipu dirimu sendiri dan orang lain? Aku. Nona Yi benar, beberapa orang hanya butuh 3 hari untuk berpura-pura menjadi orang lain. Tapi sudah menderita penyimpangan Qi dan tidak bisa melepaskan diri. Nah, kau harus tahu tempatmu. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu pada akhirnya. Oleh karena itu, kau dan Murong Xuan berkolusi bersama. Mendorongku dari tebing. Apa kau sudah melupakan semua itu?
Apa yang bukan milikmu? Kau tidak akan pernah mendapatkannya. Masalah ini, hanya Murong Xuan dan aku yang tahu. Bagaimana kau tahu? Pasti canggung perselingkuhanmu terbongkarkan. Perjamuan hari ini adalah perjamuan homemade. Ini disiapkan olehku untukmu. Seleksi Agung King Jun dimulai sekarang. Lu Shizu, apa kau menyesal sekarang? The film was translated Nah, and narrated by Siapapun bisa M-Media. memanggil orang, hanya saja figuran yang kau undang. Agak terlalu lusuh, Shiwan. Setidaknya 8 divisi Fajra berdiri di belakangmu. Rep Perbendaharaan Balai Utara. Mungkinkah kau menggunakan semuanya untuk mengundang ikan dan udang busuk ini? Kursi-kursi di sini hanya cocok untuk para master terkenal dan jenderal besar. Namun kau memanggil orang pengantar ini. Pelari tugas ini, kurir email, bagaimana mereka bisa duduk? Ini benar-benar tidak masuk akal. Chen Chuan, apa kau sudah cukup membuat masalah? Yuki, orang-orang bodoh ini, kamu tahu siapa mereka sebenarnya? Aku Jiang Lan, mantan barisan depan Balai Penumpas Iblis, karena tuduhan palsu. Dicopot dari jabatanku oleh Murong Xuan. Sekarang aku mencari nafkah dengan mengantar makanan. Kakiku ini disebabkan oleh penyerbuan ke medan perang bersama tentara Hu saat itu. Jiang Qin, pengantar makanan. Menjabat sebagai komandan pengawal kekaisaran 10 tahun lalu. Lenganku ini pernah membunuh 8.000 musuh. Wei Shou, dulu, kau dan aku membunuh musuh di medan perang, melindungi mundurnya dirimu. Zhang Chuan, yang melindungimu saat kau melarikan diri. Lupa begitu cepat, Nona Lu. Kau tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu. Dulu, keluarga Lu, demi membantu Murong Xuan naik ke tampuk kekuasaan, menganiaya 10 jenderal terkenal agung, menyebabkan kami dipenjara secara salah. Aku tidak akan pernah melupakannya. Jenderal itu. Tapi aku, 10 tahun penderitaan. Aku tidak lagi terlihat seperti manusia. Wajar jika kau tidak mengenaliku. Cukup. Seperti kata pepatah, jenderal terkenal dan komandan hebat tidak bisa bertahan. 1000 pasukan dan 10.000 kavaleri menghindari jubah putih. Siapa yang menyuruhmu begitu buta? Berani menentang ketua Balai Murong. Membiarkanmu bertahan hidup. Sudah merupakan anugerah surgawi yang besar. Berbicara tentang memutarbalikkan fakta, kau bisa menduduki peringkat pertama. Nah, jika kau ingin berakting, setidaknya buatlah terlihat meyakinkan. Mencari beberapa orang tua yang sudah tidak berguna. Untuk membelamu, benar-benar tidak berguna. Tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Ketua Balai Murong dan yang lainnya sudah menunggu di luar pintu. Aku sudah memikirkan bagaimana mereka akan mati. Tuan Besar Ye, bagaimana menurutmu? jika Murong Xuan mengambil alih kekuasaan, maka dunia akan kacau balau. Orang baik akan menderita bencana. Orang jahat akan menjadi raja. Aku tidak yakin. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tuan Besar Ye, hanya satu kata darimu. Aku bisa membuat orang-orang yang merugikan semua orang membayar harganya. Ye Zion, pikirkan baik-baik. Apakah kamu yakin ingin berpihak pada anak ini? Penipu ini? Dia menarikmu ke dalam permainan. Atau ini jebakan maut? Seperti kata pepatah, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan menerima balasan mereka. Aku percaya Ketua Balai Murong dan para bangsawan feodal akan memberikan keadilan kepada semua orang. Adapun kau, aku menyarankanmu untuk kembali ke jalan yang benar. Anak muda, jangan terus-menerus berbuat salah. Jadi menurutmu, Murong Xuan tidak salah. Li Tianwang juga tidak salah. Yang salah adalah semua orang yang hadir. Cheng Chuan, kakakku ingin kau memahami untung dan rugi. Dan tahu kapan harus maju dan mundur. Lala capung tidak bisa menggoyahkan pohon. Nah, apa kau dengar itu? Hari ini adalah seleksi Akbar King Jun. Ini menyangkut masa depan takdir nasional Zhou Agun. Kau segera bawa orang-orang tua ini dan pergi. Aku berbelas kasih dengan membiarkan kalian semua hidup satu hari lagi. Bagaimana jika aku tidak mau? Maka hari ini akan menjadi hari kematianmu. Pasukan Balai Selatan, patuhi perintahku. Masuk dan bunuh ikan-ikan itu. Wei Shou, apa yang sedang kamu lakukan? Bodoh, anugerah besar Ketua Balai memungkinkan kalian semua bertahan hidup. Tapi kau tidak tahu cara menghargainya. Dan memberontak dengan anak ini dari Balai Utara. Aku sekarang akan menyuruh orang masuk dan membantai para pemberontak. Kau berani? Tianwan, tenangkan amarahmu. Pemilihan Agung King Jun sudah dekat. Jika kau membiarkan orang masuk sekarang, dan kabar ini tersebar, Wu Shan akan sangat marah. Jika kau tidak ingin aku kehilangan kesabaran, maka suruh anak ini berlutut. Lumpuhkan anggota tubuhnya.
dan kemudian merangkak di sekitar tempat ini sekali. Dia sendiri, sebagai ganti kalian semua. Ini kesepakatan yang bagus. Chen Chuan, ini semua salahmu. Cepat berlutut dan minta maaf. Cheng Chuan, semua yang hadir adalah veteran berjasa. Apa kau benar-benar tega membiarkan mereka menderita kemalangan bersamamu? Mereka tidak salah. Jadi kau juga berpikir kesalahannya sepenuhnya padaku. Bukan begitu. Karena Film kau, was translated Nyonya Chin pergi. and narrated by M Media. Karena kau, keluarganya hampir hancur. Karena kau, para jenderal tua yang setia ini. Martabat mereka diinjak-injak. Kau. Apa kau benar-benar percaya? Li Song hanya dengan satu panggilan telepon bisa memanggil pasukan Istana Selatan. Apa kau benar-benar percaya Lu Shizu bahwa keluarga Lu masih bisa meremehkan segalanya? Tidak. Saat aku berdiri di sini, detik ini, segala sesuatu tentang mereka benar-benar berakhir. Selesai. Apa maksudmu selesai? Sekarang kau mengerti. Apa kau mengerti? Menyerbu keluarga lu. Siapa sebenarnya kau? Dia hanya palsu, tiruan. Seorang pria yang sekarat. Empat Raja Feodal Agung. Kalian akhirnya di sini. Ketika naga dan harimau tidak ada, monyet gunung mengklaim kekuasaan. Jika kami tiba lebih lambat. Apakah kau, produk palsu dan rendahan ini, sudah naik ke surga? Nah, latar belakang dan identitasmu. Kami sudah menyelidiki semuanya dengan sangat jelas. Jika kau terus berpura-pura, pemandangan akan sangat jelek dan berdarah. Kau berkolusi dengan Balai Selatan, berusaha mengganggu pemilihan. Sayang sekali, 8 Fajra sudah ditangkap, dan kau boneka tak berguna ini juga akan menghadapi akhirmu. Menyingkirkan keluarga Lin, memenggal Li Shou. Kemampuanmu lumayan juga. Hanya saja sayang, akor rubah. Pada akhirnya akan terungkap. Video yang didit dan disambung ini. Biaya untuk memasukkannya terlalu rendah. Terlalu murahan. Tai Shan Wang, maksudmu, kakekku dan keluarga lu semuanya baik-baik saja. Nona Lu, kau secara alami cerdas. Namun kau malah tertipu oleh seorang pemuda. Tuan besar Lu baik-baik saja. Setengah jam yang lalu, kami baru saja selesai berbicara. Jati begitu? Kau berani mempermainkanku? Hanya karena kau mirip dengan mantan ketua balai. Jadi kau meminjam sisa kekuatan Balai Utara untuk menipu semua orang, menipu atasan, dan memperdaya bawahan. Nah, kau sudah melakukan beberapa hal baik seperti ini The beberapa film was hari terakhir. translated Bukan and begitu? narrated Benar. by M Media. Seseorang, bawa anak ini dan kunci dia di penjara surgawi. Dia akan diadili ulang besok. Nona Lu, jika kau menundukkan kepala sekarang, keluarga Lu mungkin terhindar dari bencana besar pemusnahan. Terus bergaul dengan mereka. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Kurang ajar. Apa statusmu? Kau sekarang hanya seorang pekerja migran bau. Dan kau berani menceramahi kami. Suruh seseorang membawa orang-orang bodoh buta ini dan menekan mereka. Setelah pemilihan, mereka akan dieksekusi. Zhao Qinglong, 10 tahun. Kau sama sekali tidak berubah, masih sangat tidak sabar. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan berunding denganmu. Berunding? Apakah kau pria tak berguna untuk berunding denganku? Kau tidak pantas. Kau bilang video ini palsu. Kalau tidak, apa? Hanya seorang badut. Hanya karena kau terlihat persis seperti mantan ketua balai. Kau pikir kau bisa melakukan penipuan besar di sini dan menganggap yang palsu sebagai asli. Menurut pendapatku, trikmu benar-benar terlalu palsu. Zhao Qinglong dikenal sebagai dewa perang tak terkalahkan. Bertarung sendirian melawan 9 marsekal pasukan barbar. Mengalahkan 8 di antaranya. Pria tak berguna. Kau masih ingat pencapaian besarku? Maka pencapaianmu dibandingkan dengan orang itu hanyalah dangkal. Dasar orang tak berguna. Kurasa kau sudah terlalu tua. Dan benar-benar bingung. Kau benar-benar berpikir dia adalah Sumiao dari Balai Penekan Iblis. Kau tidak percaya?
Tentu saja aku tidak percaya. Kalau begitu, buka matamu dan lihat. Apa ini? Segel Kaisar Kerajaan Zhou Agun. Surat penunjukan dari Kerajaan Zhou Agun. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Atas titah langit, mantan ketua Balai Penekan Iblis, Su Miao, menahan penderitaan selama 10 tahun. Naga tersembunyi kembali, menunjuk Su Miao sebagai guru kekaisaran negara, mengambil kembali kendali Balai Penekan Iblis, sekali lagi memimpin 10 jalur pasukan. Gelar, King Jun. Selamat kepada King Jun atas kembalinya ke posisi. Kemarilah, bawa kemari. Menarik. Sangat tidak masuk akal. Menyamar sebagai ketua Balai Penekan Iblis. Menyamar sebagai King Jun. Kau. Termasuk semua yang hadir. Memusnahkan 9 generasi kerabat di bawah langit. Siapa yang berani memasukkan segel kekaisaran? Kata-kata di kertas putih ini sangat jelas. Raja ini sangat penasaran. Berapa banyak keuntungan yang diberikan anak ini padamu, sehingga membuatmu begitu rela menjadi anjingnya? Ansi, di antara 4 Raja Feodal Agung, satu-satunya Jenderal Cendekiawan. Dulu, dia hanya menggunakan 1 risalah militer dan 3.000 prajurit untuk menumpas seluruh kekacauan nasional. Dalam hal kecerdasan dan kebijaksanaan, tidak ada dari mereka yang sebaik dirimu. Tapi sekarang, kau terus berpura-pura bodoh. Kau mencari mati. Karena kau suka berdiri di sini, maka jangan bergerak. Jangan lantang. Nah, kau bahkan berani menahan 4 Raja Feodal Agung. Raja Yama sudah menunggumu di pintu. Baiklah. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Cheng Chuan, kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Dunia telah kacau selama 10 tahun. Dan keadilan tidak ada. The Ini film karena was orang-orang ini. translated and Nyonya Chen narrated by dan M putranya Media. menderita di tangan beracun keluarga Lin. Ini karena sekelompok orang ini. Benar dan salah dibalik. Bagaimana tepatnya aku salah melakukan ini? Dia Yuki, kau sama sekali tidak mengerti. Bagaimana rasanya dihianati oleh orang-orang terdekat Enmo. Bahkan jika aku membunuh mereka sekarang, itu tidak akan sepenuhnya meredakan kebencian di hatiku. Bunuh, bunuh, bunuh. Matamu hanya melihat pembantaian. Apa bedanya kau dengan iblis keluarga Lin? Aku, Cheng Chuan, kau harus segera dan saat ini juga meminta maaf kepada 4 Raja Feodal Agung dan Nona Lu. Kalau tidak, kau bisa membunuhku dulu. Yuki, kau. Apa yang kau lakukan? Cheng Chuan, jangan memaksaku lagi. Benar dan salah, hitam dan putih, keadilan bersemayam di hati manusia. Meskipun mereka bersalah, bukan tempatmu untuk menghukum mereka. Istri. Jangan panggil aku istri. Hubungan kita selalu hanya sebatas nama. Hubungan semacam ini lenyap saat aku meninggalkan keluarga Chen. Itu lenyap. Hari ini adalah perjamuan pernikahanku dengan Tuan Ting Jun. Aku memintamu, demi aku yang telah merawatmu dan ibu selama 5 tahun, jangan membuat masalah lagi, memicu masalah, dan mengganggu kami, baiklah? Di matamu, apa yang telah kulakukan hanyalah mengganggu dan menyebabkan masalah. Bukan begitu? Kau tidak bodoh sekarang. Apa kau ingin aku mengulanginya lagi dan lagi, tanpa henti? Kau tidak percaya padaku. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Apakah aku pantas menghukum mereka? Bocah, aku menasihatimu. Turunlah ke sini dan minta maaf kepada kami sekarang. Kalau tidak, entah itu kau atau sekelompok orang tua bangka yang hadir ini, termasuk keluarga Yi, aku akan membunuh mereka semua tanpa ampun. Begitu kan, di militer. Tidak menghormati atasan. Apa yang harus dilakukan? Kasus berat dipenggal, kasus ringan diasingkan. Kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Anding Wang dari Haljing, seluruh keluarga A diasingkan. Dikirim ke militer. Bokar, kau terlalu terbawa suasana dengan aktingmu. Sampah ini benar-benar berpikir dia adalah King Jun. Bahkan jika dia adalah King Jun, dia tidak akan punya hak untuk mencabut gelar kerajaan kami. 3, 2, 1. Telepon berdering. Istri, jangan menangis. Apa sebenarnya yang terjadi, ayah, ibu? Apa yang terjadi pada Ansi? Kediaman kerajaan keluarga El digerebek. Bagaimana ini mungkin? Keluargaan adalah pohon yang menjulang tinggi. Bagaimana bisa runtuh begitu saja? Sesuatu yang besar telah terjadi. Seluruh keluarga En telah ditangkap. Sudah ada di berita. Itu kau. Pasti kau. Bajingan.
Bagaimana kau melakukannya? Aku akan melawanmu sampai mati. Ansi, 10 tahun yang lalu, kau berlutut dan memohon padaku seperti anjing. Dan sekarang, kau ingin menginjak kepalaku. Apa yang kulakukan padamu? Hanyalah sedikit hukuman. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Bocah cilik, teruslah berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Orang ini, entah itu sikap atau penampilannya, persis sama dengan Ketua Balai Su. Mungkinkah? Ketua Balai Murom memberitahuku secara pribadi. Sumiao sudah mati. Jadi dia tidak mungkin asli. Jangan khawatir. Aku sudah muak. Monyet ini sudah terlalu lama melompat-lompat. Jangan khawatir. Aku akan segera memerintahkan prajurit keluarga Shao untuk menerobos masuk ke perjamuan agung dengan membunuh, untuk mengeksekusi bajingan ini. Sertakan keluarga Ti dan pasukan keluarga Ningku. Tuanku King Jun, kau benar-benar mengesankan, karena kau membuat kami para raja keluar untuk menemuimu. Baiklah, kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang lebih tragis. Kalian semua sudah tamat. Kalau begitu aku benar-benar takut. Turunlah ke sini sekarang. Aku akan menyisakanmu setengah mayat. Kalau tidak, aku akan menyuruh seseorang nanti mencincangmu menjadi pasta daging. Binatang, posisi King Jun hanya milik Ketua Balai Murong. Tidak bisa berpindah tangan. Kau sekarang sudah melakukan hampir semua kejahatan yang mungkin. Kau tahu itu? Hidupmu yang menyedihkan tidak berharga. Tapi bagaimana dengan mereka? Yi Yuki, wanita tercantik di Jingzhou. Hubunganmu dengan orang ini cukup luar biasa. Jika aku membunuhmu, lalu membawa wanita ini ke makammu, meminta seseorang melucuti pakaiannya, dan melakukan hal-hal mesel, bagaimana perasaanmu? Akankah kau melompat keluar dari peti matimu? Kau mengancamku. Ini bukan ancaman. Ini fakta, dan akan segera terjadi. Itu kau. Turunlah sekarang, dan akhiri hidupmu sendiri. Jika tidak, kau dan semua orang yang kau sayangi tidak akan pernah melihat matahari esok. Chen Chuan, tetua kedua, aku mohon padamu. Tolong turun. Kau mencari mati. Jangan menyerut kami. Cerita sedihnya, terlepas dari apakah dia atau bukan, dia hanyalah mayat. Murong Xuan, Ketua Balai Penekan Iblis saat ini. Malam ini benar-benar pesta besar. Dua individu tak bertanding ini bersama. Putra angkat keluarga Chen Jingzhou baru saja tiba. Cepat turun ke sini dan berlutut. Dia di sini. Bocah kecil, apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Orang terkemuka di dunia. Senjata paling tajam bangsa. Tiada tanding di era ini. Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Kau benar-benar keras kepala, bukan? Ketua Balai telah tiba. Sudah waktunya jati dirinya terungkap. Nah, aku beri kau 1 menit. Waktuku berharga. Bicara. Apa kau mendengarku? Kau hanya punya 1 menit. Jika tidak, kau akan binasa. The film was translated and Terima kasih narrated atas by M pengingatnya. Media. Kau bisa mengakui kesalahanmu. Atau kau bisa diam. Hasilnya sama saja. Bagaimanapun, kau akan mati. Kenapa? Posisi King Jun adalah milikku. Menduduki posisiku. Pelanggaran berat. Memalsukan segel resmi. Penipuan total. Pelanggaran berat. Menyamar dengan wibawa Balai Penekan Iblis. Menyita 4 kediaman kerajaan. Tetap pelanggaran berat. Berapa banyak nyawa yang kau miliki? Kakak Murong, apakah dia benar-benar Sumiao? Jalan, beraninya kau mengkhianatiku? Baiklah. Karena kau tidak bisa melepaskannya dari hatimu. Kalau begitu aku akan membuatnya menemanimu mati. Apa yang ingin kau lakukan? Kau memberontak ya? Aku tahu kalian beberapa orang. Sangat keras kepala. Tapi pikirkan keluarga kalian. 10 menit yang lalu, mereka sudah kubawa ke Balai Penekan Iblis. Sekarang hanya dengan 1 kata dariku, mereka semua akan mati. Cepat menyingkir dari jalanku. Mencoba bersaing denganku? Kau masih terlalu hijau. Dan kau, bocah tengik. Aku tahu kau tidak takut mati, tapi itu tidak masalah. Kau menyukai wanita ini kan? Baiklah,
Aku sudah berubah pikiran. Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Ketua Balai Murong, apakah yang kau katakan itu benar? Perkataan seorang pria sejati adalah janjinya. Li Tianwe membatalkan pertunangan. Itu adalah tindakannya sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Yi Yuki, aku tahu ini. Sudah bersamamu selama 5 tahun. Dia bahkan tidak pernah menyentuhmu. Itu tidak masalah. Malam ini aku akan memberimu tahu. Apa itu Dewa Perang? Bagi keluarganya untuk bisa terhubung dengan Balai Penekan Iblis. Betapa suatu kehormatan. Yuki, cepat setuju. Sumiao, oh Sumiao. Lihat saja dirimu. Lu Shizue, yang kau sukai 10 tahun lalu, tunduk padaku. Yi Yuki yang kau sukai 10 tahun kemudian, juga seperti ini. Ketua Balai benar-benar ketua Balai. Benar-benar pukulan psikologis. Katakan kau bersedia. Kau tidak pantas. Tuan Ketua Balai, tolong tenangkan amarahmu. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Gadis Bau. Bisa menikahi tokoh besar seperti Ketua Balai Murong. Keluarga Yi akan bangkit dengan cepat. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kakek, kau pernah mengajariku untuk menjadi orang yang berjiwa lurus, tidak rendah hati maupun sombong. Lebih baik makan biji-bijian kasar daripada tunduk pada yang berkuasa. Kau tidak salah. Tapi, aku, orang tua ini, telah menderita kerugian. Kehilangan nyawaku. Sekarang aku sadar. Apa yang aku ajarkan padamu sebelumnya sama sekali tidak penting. Yi Yuki. Ketua Balai Murong memiliki status terkemuka. Dia bukan hanya ketua balai yang terhormat dari Balai Penekan Iblis, tetapi juga pewaris keluarga terkemuka Zhu Agun, keluarga Murong. Jika kau menjadi wanitanya, makam leluhurmu akan berasap hijau. Sekarang adalah kesempatan terbaik bagi keluarga Ye untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja, kau bisa menolak ketua balai, tapi konsekuensinya akan sulit dikatakan. Nah, berhenti main-main. Baiklah. Ketua Balai Murong, aku setuju. Tapi aku punya satu permintaan. Bicaralah. Kupikir Nona Ye begitu murni. Ternyata dia serakah. Menginginkan lebih banyak. Tidak ada wanita yang bisa menolak ketua balai. Para jenderal tua yang hadir ini, semuanya adalah pejabat berjasa dari Zhu Agung. Tolong biarkan mereka kembali ke posisi semula. Juga, tolong tegakkan keadilan untuk Nyonya Qin dan putranya. Jika kau bisa membantuku, aku akan menikah. Aku sangat mengagumi kesombonganmu. Tapi kau tidak berhak bernegosiasi denganku. Putra terlantar keluarga Chen. Orang-orang keluarga Chen harus mati. Dan orang-orang ini harus dikubur bersama mereka. Apa kau mengerti? Aku mengerti. Jadi kalian semua adalah orang-orang yang sama. Ingat, paket memberitahumu sebagai upaya terakhir. Kau harus menundukkan kepala. Terima kasih, The kakek. film was Aku sudah translated memutuskan. and narrated by M Media. Aku tidak akan menikah bahkan jika aku mati. Bocah tengin, aku memberimu mukakan. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Lepaskan dia. Bodoh. Apa kau berbicara padaku? Orang itu masih berpura-pura. Sepertinya, jika kita tidak menginjak-injaknya dan menggosoknya, dia tidak akan mengakui kekalahan. Bawahanmu dengan rendah hati memohon ketua Balai Murong untuk mengeksekusi sampah itu di tempat. Aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan istriku. Memerintahku? Kau tidak berhak. Pemberontak. Orang ini benar-benar berani menyentuh yang mulia. Tunggu apa lagi? Cepat serang. Singkirkan semua personel yang tidak terkait. Melapor kepada Su Qingjun, Balai Penekan Iblis, Balai Utara dan Selatan telah bergabung kembali. Perselisihan internal telah diselesaikan. Mohon berikan keputusan Anda, Qingjun. Su Qingjun. Kau benar-benar Su Miao. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa aku bermimpi? Maaf. Aku mengecewakanmu. Ini bukan mimpi. Tidak. Su Miao sudah mati. Aku sendiri yang mendorongnya dari tebing. Hidup itu seperti sandiwara.
10 tahun yang lalu, Nyonya Chen naik gunung untuk berduka atas putranya. Dia tidak sengaja menemukanku, yang sedang sekarat. Dia membawaku pulang. Mengobati penyakitku. Mencari pengobatan. 10 tahun telah berlalu. Rasanya seperti baru 1 hari. Tidak mungkin. Ini benar-benar omong kosong. Kultivasi ketua Balai Muron sangat mendalam, namun dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari orang itu. Di dalam 4 lautan, hanya jasa Su Miao yang melampaui harta dan auranya mencapai langit. Kekuatannya tak terduga. Dalam perang 10 negara saat itu, dia mengguncang alam semesta dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah dia nyata? Omong kosong. Su Miao dan aku adalah saudara angkat. Orang macam apa dia? Aku paling tahu di hatiku. Orang di hadapanku ini tidak lebih dari seorang jagal dengan kekuatan kasar. Justru karena kau mengertiku, maka kau berani mengkhianatiku. Justru karena kau tahu, aku menganggap saudara-saudaraku sebagai anggota tubuhku sendiri, maka kau berani menipuku. Kau pikir kau tahu kelemahanku. Tapi kau salah. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Aku bisa membuktikan dia nyata. Lu Shizu, apa yang kau katakan? Murong Xuan, diam. Kita salah waktu itu. Kita membunuh Su Miao dan memonopoli Balai Pendekan Iblis. Tapi kenyataannya, kita sama sekali tidak punya kemampuan itu. Lagi pula, kita sendiri yang menciptakan iblis. Iblis yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Dia sekarang mencari balas dendam. Kau benar-benar Su Miao? Aku salah. Ketua Balai Su tidak. King Jun, beri aku kesempatan lagi. Hanya satu kesempatan. Kami semua salah. Sangat salah. Sayang sekali. Orang-orang bodoh buta. Orang-orang bodoh buta. Tidak. Kau palsu. Kalian. Bukankah kau sudah kutangkap? Murong Xuan, apa Anda tidak akan mengakui kekalahan? Mengakui kekalahan? Bagaimana mungkin aku mengakui kekalahan? Kau menyiapkan orang ini. Bukankah itu hanya untuk menjatuhkanku dari posisiku? Aku memberitahumu. Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada kesempatan. Di belakangku ada Balai Penekan Iblis. Balai Penekan Iblis adalah klan terkemuka di dunia. Kau tidak bisa mengalahkanku. Milik siapa Balai Penekan Iblis? Milikku. Balai Penekan Iblis, dari awal hingga akhir, hanya milik satu orang. Su Miao. Ketika kau mengkhianatiku 10 tahun yang lalu, apakah kau pernah berpikir bahwa suatu hari nanti, kau akan membayar hutang darah ini? Aku memberitahumu. Dalam 1 hari, seluruh klan Murong di Haljin akan runtuh. Apa yang kau sebut? Dukungan klan terkemuka di dunia milikmu. Tidak ada apa-apanya di mataku. Murong Xuan. Kaulah yang membenturkan batu dengan telur. Orang yang tidak bisa melihat kenyataan. Juga kau. Aku percaya itu. Kau adalah dia. Atau mungkin tidak. Tidak, dia bukan iblis. Kau adalah iblis. Kau adalah iblis besar. 4 raja bawahan besar, Murong Xuan dan yang lainnya, akan dipenjarakan di penjara langit. Tolong, Ketua Balai, jangan. Hanya satu kesempatan lagi. Tolong. Murong Xuan tidak memiliki kebajikan, bakat, atau kemampuan. Berdasarkan dekret langit, dia diturunkan menjadi rakyat biasa. Keluarga bangsawan terkemuka di Haojing, aset keluarga Murong akan disita, disegel, dan dinasionalisasi. Lu Shizu, Anda dan keluarga Lu bersekongkol untuk mencelakai pejabat berjasa Ju Agung. Kejahatan Anda menjamin pemenjaraan seluruh klan Anda selama 30 tahun. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kakak Su Miao, aku tunanganmu. Kita sudah bertunangan sejak kecil. Sebenarnya, semua ini dipaksakan padaku oleh Murong Xuan. Kau tahu itu. Oleh karena itu, keluarga Lu, keluarga bangsawan terbesar kedua di Haojing, sama sekali bukan tandingan keluarga Murong. Aku tidak punya pilihan. Lepaskan aku. Aku mohon padamu, beri aku kesempatan untuk memulai hidup baru. Kau masih punya aku di hatimu. Benar, kau tidak tega berpisah denganku. Kau benar-benar narsis. Hanya ada satu orang di hatiku. Yaitu Ye Yuki. Chen Juan, Danan, Ketua Balai Su. Hari ini, aku akan mempercayakan cucuku padamu. Tuan Besar Yi, bukankah kau selalu merasa bahwa orang di hadapanmu ini sama sekali tidak layak untuk menarik perhatian keluarga Yimu? Aku salah. Ketua Balai Su. Keluarga Yiku tidak menginginkan apa-apa lagi.
Aku akan segera memimpin seluruh klan untuk mengasingkan The diri di film was pedesaan. translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Tunggu. Tuan Besar Ye. Aku pasti akan memperlakukan Yuki dengan baik. Perjamuan besar hari ini. Secara khusus kusiapkan untuk Yuki. Seseorang. Mainkan musik. Bagus sekali. Yuki, pernikahanmu dengan Sumiao telah resmi dimulai. Kakek, kau masih tidak mengerti. Cinta sejati dan persahabatan tidak pernah diukur dengan uang. Apa yang kau katakan? Kakek, maafkan aku. Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Nan, apa yang kau katakan? Bukankah kau selalu menyukainya? Kakek tidak akan menghentikanmu lagi. Kau ingin menikah dengannya. Dan menikah dengannya secara terbuka dan terhormat. Jika kau bisa menjadi Yaya King Jun. Maka aku, kakek, atas nama keluarga Ye, akan berterima kasih padamu untuk 18 generasi leluhur. Yang kusukai adalah Chen Chuan. Bukan Sumiao. Bukan pemimpin iblis yang kejam. Kakak Sumiao, aku setuju. Aku akan menikah. Mari kita menikah. Qing Jun, 10 Jenderal Ju Agung telah berganti pakaian. Penguasa negara juga sedang dalam perjalanan. Jingzhou, Hao Jing, keluarga-keluarga terkemuka berkumpul. Tapi bagaimana jika tidak ada pengantin wanita untuk pernikahan ini? Aku akan pergi mencari Nona Tu sekarang juga. Dan menjelaskan semuanya dengan jelas di hadapannya. Ketua Balai, Anda berhati baik dan murah hati. Dan pada dasarnya baik. Anda sama sekali tidak memusnahkan keluarga Lin, Lin Fu Hao, Lin Chan Hong, dan beberapa orang lainnya. Telah dipenjara selama beberapa hari. Mereka semua telah mengaku dengan jelas. Itu tidak penting lagi. Kerabat dari 4 kediaman kerajaan agung baru saja diselidiki dan diselesaikan. Anda bahkan mengampuni keluarga Murong dan keluarga Lu. Nona Yi salah paham. Lupakan saja. Batalkan pernikahan. Ketua Balai, Anda menyerah begitu saja. Mungkin Yuki bersamaku dan ibu peri hanya karena rasa bersalah padaku. Aku bersama ibu periku. Sedangkan aku lebih mungkin karena kasihan dan simpati. Itu bukan cinta. Melon yang dipaksa tidak manis. Belum tentu, mata tidak bisa berbohong, tindakan tidak bisa dihentikan. Nona Sulung Yi meninggalkan orang tua dan keluarganya demi kau. Bahkan ketika keluarga Yi menghadapi bencana besar, dia berdiri di sisimu dengan semua yang dia miliki. Jika ini bukan cinta, maka di dunia ini tidak ada perasaan sejati. Jadi, Kejar dia. Qing Jun, Anda berada di atas segalanya. Seorang pria yang berdiri di puncak. Bagaimana Anda bisa tunduk pada seorang wanita? Lagi pula, dia sudah tahu identitas Anda sekarang. Menurutku dia pasti punya niat buruk padamu. Sengaja mengujimu. tidak. Dia Yuki bukan orang seperti itu. Jika kau menyukainya, kau harus tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Terima kasih. Nona King Luan, benar. Aku memang punya niat padamu. Somiao, saat aku mengetahui identitas aslimu, aku memang ragu. Tapi aku tetap memilihmu. Sumiao, istrimu. Aku sudah membujuknya kembali untukmu. Mulai sekarang, kau harus memperlakukannya dengan baik. Dan keluarganya. Somiao, apa kau benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Kalau begitu, apa kau bersedia melakukan apapun untukku? Ya, Apa kau masih ingat apa yang kukatakan? berjalan bersamamu di tengah hujan gerimis. Memanggilmu istri. Dan kau? Apa kau bersedia? Tentu saja aku. Lepaskan semua ini. Entah itu ketua balai penekan iblis. Atau Marsekel Agung King Jun. Aku tidak menginginkan semua itu. Aku hanya menginginkanmu. Kau yang sederhana, yang biasa. Seperti yang kuduga dari wanita yang kusukai. Benar-benar luar biasa. Aku bersedia. Jangan, gadis bodoh. Kau menginginkan nyawa tuaku. Aku akan memberikannya semua padamu.
Tapi ini tidak akan berhasil. Kalau begitu aku tidak akan menikah. Nikah. Harus menikah. Kalau begitu, ayo cepat urus surat nikah. Pernikahan dan hal-hal lainnya tidak penting. Sekarang sudah larut. Kita masih harus menyiapkan lapak kita jam 4 besok. Ayo pergi. Qing Jun, Anda pergi begitu saja. Bagaimana dengan perjamuan agung untuk Qing Jun? Orang-orang dari negara atas akan segera tiba. Bawahan Anda benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku umumkan. Baik itu Balai Penekan Iblis maupun King Jun. Mulai sekarang, semuanya milikmu. King Luar, selama 10 tahun, aku pergi. Kau melakukannya dengan sangat baik. Karena situasi umum di bawah langit sudah stabil. Tidak ada hal lain yang perlu kulakukan. Hal terpenting saat ini adalah untuk terus mengelola bisnis dengan Nyonya Chen. Yuki, pikirkan baik-baik lagi. Setidaknya, selagi dia masih King Jun, setidaknya carikan pekerjaan untuk kakekmu di sini. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk itu. Aku tidak peduli orang penting apa kau sebelumnya. Tapi di keluarga kita ini, aku adalah bosnya. Pulanglah bersamaku dan berlutut di papan cuci. Kulani adonan, biarkan mengembang dan kukus